Semangat pagi kawan-kawan pecinta katak, khususnya katak sawah. Video kali ini adalah kelanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu membahas tentang pengalaman kami membudidayakan katak sawah di kolam styrofoam yang cukup kecil ya kawan-kawan, yaitu pada fase kecebong berkaki panjang sampai menjadi katak muda. Nah, ini untuk yang pertama ya kawan-kawan. Kalian lihat ini pada usia ke 40 hari itu katak-kataknya sudah ada yang sudah menjadi katak muda awal ya begitu. Jadi ada yang sudah ekornya sudah hilang, sudah memendek dan sudah nggak ada. Juga masih ada yang berekor ya. Ada juga yang masih berupa kecebong kawan-kawan. Dan kawan-kawan bisa menyaksikan ya. Jadi ternyata pertumbuhan katak ini tidak seragam, begitu bervariatif ya. Ada yang sudah menjadi katak tadi ya, katak muda untuk tahap awalnya. Ada juga yang masih menjadi kecebong begitu. Karena memang siklus metamorfosis daripada katak ini cukup panjang kawan-kawan ya. Ini juga kalau bisa menyaksikan di sini, ini sudah jadi katak muda nih. Nah, kemudian yang ini masih berupa kecebong. Nah, ini berupa kecebong gitu ya. Kakinya pun baru kaki belakang aja kecil baru ada. Nah, ini ada udah jadi. Nah, biasanya kalau yang sudah menjadi katak muda itu sukanya tempat sembunyi kawan-kawan, naik ke atas begitu, karena sudah mulai pernapasannya bergeser ya, dari pernapasan di air menjadi pernapasan udara gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, jadi ini keadaannya sampai dengan usia di hari ke-40. Jadi insya Allah budidaya katak sawah di kolam styrofoam itu bisa gitu ya, meskipun keadaannya darurat ya, dengan pakannya adalah pelet ikan gitu kawan-kawan. Oke, selanjutnya tadi pemandangan tadi pada saat airnya sudah kami kuras ya kawan-kawan. Nah, sekarang kemudian airnya kita drip itu. Nah, idealnya itu di drip pada sekitar 25-50% lah gitu. Dan air barunya harus bersifat netral ya, dan dengan suhu yang dingin gitu ya. Nah, kebetulan kami ini menggunakan air PDAM kawan-kawan langsung ya begitu. Kami kemudian tidak menyetok, tidak sempat mengendapkan begitu. Terus kemudian juga kita beri pakan pagi. Jadi setelah kami drip kira-kira 50% tadi sudah, terus kemudian kita kasih pakan pelet dengan butirannya yang kira-kira sesuai dengan bukaan mulutnya. Nah, takarannya ya kita sesuaikan aja dengan pengalaman hari kemarinnya gitu, kira-kira habis atau tidak begitu. Kalau habis ya berarti juga cukup, tapi kalau ternyata cepat habis berarti kurang gitu. Nah, waktunya biasanya pagi dan sore kawan-kawan. Ya sesuai dengan kesempatan kita aja lah gitu ya, tidak harus saklek waktunya gitu ya. Nah, setelah itu karena kebetulan kami tempatkan kolamnya ini kena sinar matahari, jadi akhirnya harus ditutup kawan-kawan, harus ditutup. Karena katak ini kalau kena sinar matahari langsung gitu dia kelihatannya kurang suka ya, jadi memang harus ditutup gitu ya. Sehingga harapannya kolam itu, lokasi kolam itu harus di tempat yang teduh gitu ya, dengan suhu kolam yang dingin gitu ya, seperti hanya yang terjadi di sawah-sawah itu kawan. Nah, catatannya akhirnya apa yang kita peroleh dari pengalaman tadi? Jadi kolamnya ini idealnya harus lebih luas ya dari kolam yang tadi ya. Terus pengganti air bersih ini juga tadi maksimal adalah 50%. Dan kalau bisa sebetulnya airnya mengalir kawan-kawan. Terus kemudian pakan juga begitu, itu jangan berdekatan dengan penggantian air gitu ya, karena kataknya masih stres dengan air baru tadi gitu ya, masih stres dengan baru tadi, kemudian baru kita kasih makan sehingga dia kurang nafsu makan juga gitu kawan-kawan. Nah, juga yang terakhir tadi adalah tempat yang teduh tadi ya. Nah, kalau ternyata tempat kita tidak teduh ya boleh buat harus kita kasih tutupnya kawan-kawan. Ini sudah kita coba hari ke-55 ya.
katak mudanya ternyata suka bersembunyi kawan-kawan. Nah itu kan ya, jadi tadi kelihatannya nggak ada ya, ternyata semua pada ngumpul di tempat sembunyi itu gitu. Nah ini karena tadi ya, karena saya menggunakan air PDAM langsung, begitu memberi pakannya juga berdekatan dengan ganti air, kawan-kawan bisa melihat ya, terjadi pengurangan ya, terjadi pengurangan jumlah gitu ya, kataknya itu. Jadi ada beberapa kecebong yang tidak mampu bertahan terus mati gitu kawan-kawan. Nah inilah ilmu yang kita beri, karena memang pada saat budaya ini adalah eksperimen saya untuk mengetahui kayak apa sih tentang budaya katak itu dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan saya yang ada gitu ya. Kita coba, tapi dari situlah kita akhirnya dapat ilmu ya, bahwa ternyata katak ini juga agak tidak mampu apabila berhadapan dengan air PDAM yang mengandung kaporit gitu ya. Kadang-kadang PDAM-nya kaporitnya cukup tajam gitu ya, dia nggak tahan. Mestinya memang harus airnya itu air yang netral gitu ya, atau air sumur gitu. Nah kebetulan kami tidurnya air sumur ini kawan-kawan. Nah ini perkembangan di hari ke-77 itu yang terjadi, katanya sudah semakin menurun lagi kawan-kawan. Jadi yang mampu bertahan hidup itu tinggal sedikit kawan-kawan. Jadi kita tinggal ya ini, kalau bisa menyaksikan sendiri ya perbedaannya dari awal tadi di usia ke hari 40 sama ke hari ke-77 ini sudah cukup lumayan kawan-kawan. Nah ini tapi memang pola pemberian pakan ini saya pada saat itu masih belum sadar ini, jadi tetap aja saya berikan pakan itu setelah ganti air gitu kawan-kawan. Nah ini mestinya memang salah itu ya, waktu pemberian pakan. Jadi kataknya masih stres dengan air barunya, kemudian dikasih makan. Nah begitu dia sudah mulai punya nafsu makan, tapi peletnya sudah mulai lembek gitu kawan-kawan ya, karena sudah bercampur dengan air lembek sehingga akhirnya kataknya kurang nafsu makan gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nanti kalau melakukan budidaya katak ya, katak sawah, mohon pemberian pakan ini berjarak ya gitu. Jadi pembersihan air dulu di pagi hari gitu ya, mungkin tentang waktu bisa jadi sejam ya, sejam atau 2 jam mungkin kalau perlu, baru memberi pakan gitu ya, supaya katanya itu masih utuh dan dimakan dengan baik oleh katak itu. Nah ini di hari ke-96 kawan-kawan ya, atau 3 bulan ya, itu kita lihat. Nah ini karena sistem airnya adalah air mengenang kawan-kawan, itu posisi styrofoam kami ini saya miringkan sedikit begitu ya, sehingga ada dataran, ada perairan gitu kawan-kawan. Nah ini apa yang terjadi, air kolam tuh setiap pagi kawan-kawan bau busuk kawan-kawan ya, bau tajam begitu. Akibat apa? Akibat tadi pemberian pakan yang ada sisanya sama kotorannya katak itu gitu kawan-kawan. Nah inilah kelemahan apabila kita melakukan budidaya katak dengan menggunakan air yang tergenang. Jadi idealnya sebetulnya tidak seperti itu nih idealnya kawan-kawan. Idealnya adalah air itu mengalir ya, pelan gitu mengalir, dan kolamnya dikasih drainase di sisi atasnya gitu kawan-kawan, di atas permukaan air ya, sehingga maaf nah, sehingga airnya senantiasa bersih terus gitu. Nah kalau mengenang ya akhirnya seperti ini kawan-kawan. Saya melakukan pembersihan tiap pagi itu, tiap pagi ini membersihkan air kotornya yang bau tajam tadi ya, kita ambil gitu ya, kita kuras begitu, karena nggak ada lubang ya, nggak ada drainase, jadi akhirnya pengurasan kayak seperti ini kawan-kawan gitu. Karena kalau disedot pakai selang gitu juga volumenya nggak banyak, kecil gitu ya, jadi ya juga lama ya, akhirnya saya lakukan seperti kayak gini, menyerokan begini gitu kawan-kawan. Nah inilah sebetulnya langkah yang tidak efektif ya, seperti ini. Jadi kawan-kawan jangan menyontoh nih. Ini sengaja kami tunjukkan ke kawan-kawan bahwa metode ini adalah kurang tepat ya. Nah, kemudian juga akhirnya sudah dibersihkan air kotornya tadi, kemudian kita coba cuci ya dengan air baru. Nah ini saya juga gitu, saya masih menggunakan air PDAM langsung juga kawan-kawan di sini.
Jadi kesalahan saya dari awal sampai akhir itu tadi menggunakan air PDAM langsung begitu. Mestinya harus PDAM yang sudah diendapkan ya, sudah kadar kaporitnya sudah berkurang gitu ya. Nah ini kawan-kawan, inilah yang kami lakukan. Jadi pekerjaannya menjadi banyak, jadi mengambil air kotornya dulu, kemudian mengganti dengan air baru, kemudian diambil lagi air semi kotornya ini ya, untuk yang kedua kalinya pembersihan kotor. Nanti setelah itu baru pengisian air pengganti yang sesungguhnya gitu. Nah ini kan langkah-langkah yang tidak efektif ya kawan-kawan ya, yang tidak bagus gitu ya. Coba kalau seandainya sistemnya ini dibuat air mengalir gitu ya, terus mengalir pelan gitu, nyala 24 jam gitu ya, pelan gitu, terus ada drainasenya, nanti insya Allah air kotornya keluar, sehingga air yang di kolam budidaya katak ini senantiasa bersih terus gitu. Nah dengan demikian diharapkan kataknya akan selalu sehat kawan-kawan gitu. Nah ini kawan-kawan, jadi kegiatan-kegiatan ini sebetulnya tidak perlu ada ini pengisian sampai 2 kali gitu ya kalau tadi sistemnya airnya mengalir kawan-kawan. Nah ini juga begitu ya, setelah kita bersihkan tadi kemudian kita isi air, disisakan ya ada lokasi datarannya ada, dan juga ada perairannya gitu kawan-kawan. Terus jangan lupa ya selalu diberi tempat sembunyian. Nah ini juga saya masih belum sadar juga kawan, setelah isi air langsung dikasih pelet lagi. Nah ini kawan-kawan, jadi inilah kekurang pahaman saya pada saat melakukan budidaya dahulu ya. Nah ini kita lihat ya, ternyata katanya semua sembunyi di situ kawan-kawan. Nah jadi kalau di alam bebas gitu kadang-kadang sembunyi di bawah-bawah rumput-rumputan gitu kawan-kawan ya, atau di balik-balik batu-batuan gitu ya, dia sembunyinya di sana gitu. Jadi memang di dalam budidaya katak ini memang kita wajib memberikan tempat sembunyian buat katak itu gitu. Nah ini pada akhirnya di hari ke 117 atau kurang lebih 4 bulan ya kawan-kawan, ini keadaannya lebih parah ini kawan-kawan. Coba kawan-kawan saksikan ya. Jadi karena kataknya sudah semakin besar begitu, menjadi katak mudanya itu semakin besar, dalam sehari aja udah kayaknya seperti ini kawan-kawan. Nah kan luar biasa. Jadi sebetulnya peletnya habis ya, tapi kotoran dari katak itu luar biasa tuh kawan-kawan. Nah kan seperti itu keadaannya. Ini bau tajam banget kawan-kawan, bau busuk nih gitu ya. Air kolamnya bau busuk banget ini. Nah inilah sehingga kalau seperti ini ya gimana katak akan hidup sehat ya gitu ya. Jadi kalau akhirnya jumlah kataknya berkurang ya maklum lah, karena memang masih salah metode budidaya gitu kawan-kawan. Nah ini akhirnya ya kayak gitu tadi tahapannya, ketidakefisienan terjadi nih. Nah, buang lagi gitu ya gitu. Nanti setelah buang nanti masih bersihin dengan air gitu ya, bersihin dengan air lagi pencuciannya begitu. Setelah itu baru nanti pembuangan lagi kawan-kawan ya. Nah itu meskipun airnya udah bersih kan masih kotor tuh, tampak coklat-coklat itu ya, itu kotorannya katak itu kawan-kawan itu ya. Jadi bukan sisa dari pelet itu. Nah itu kawan-kawan, ya terpaksa ini dibersihin lagi kayak begini nih kawan-kawan, karena bau kawan-kawan. Nah kan itu kita bersihkan gitu ya. Inilah langkah-langkah yang masih kurang tepat ya gitu. Oke, jadi setelah itu terus kemudian lagi tadi kita bersihin lagi. Nah kayak begini kawan-kawan. Inilah sayangnya pada saat itu kami belum mempunyai ilmu ya yang memadai bagaimana memberi katak yang baik dan benar. Tapi dengan ini kita menjadi dapat ilmu nih kawan-kawan, bagaimana sih merawat katak yang benar itu. Nah itu kawan-kawan. Dan di hari 117 ini ya,
kawan bisa menyaksikan. Nah ini katanya ada yang besar kawan-kawan, udah betul-betul menjadi katak muda bener, itu menuju katak dewasa itu sudah ada 1 ekor tapi selebihnya sih katak-katak muda ya, sama katak muda yang awal gitu. Nah inilah kawan-kawan keadaannya. Jadi insya Allah sampai bulan keempat pun alhamdulillah masih ada katak yang masih bisa hidup ya, dengan pakan berupa pelet full ya dari awal ya. Dan mohon maaf kawan-kawan, terpaksa budidaya kami hentikan di hari ke 117 ini karena kebetulan kami pindahan rumah begitu, terus akhirnya terus eksperimen budidaya katak ini kami hentikan gitu kawan-kawan. Dan ini kata-katanya kita panen gitu untuk akhirnya ya sesuai dengan niatan awal, kita gunakan nanti untuk pakan ikan predator yang kami miliki gitu kawan-kawan. Nah jadi sini kawan-kawan menunjukkan ya secara nyata bahwa budidaya katak sawah di kolam itu bisa hidup begitu dengan pakan berupa pelet ikan gitu ya. Jadi ternyata bisa kawan ya, bisa dilakukan ya, hanya saja memang perlu perbaikan metodenya gitu supaya kataknya itu bisa bertahan banyak gitu ya. Kalau ini dari sekian banyak itu kawan-kawan, ini yang tersisa hanya sekitar 11 ekor aja kawan. Jadi tapi nggak apa-apa, memang namanya juga eksperimen gitu ya. Dan yang penting ilmunya kan, yang dapat ilmunya itu kawan-kawan. Ini akhirnya setelah itu ya namanya udah kita panen, ya udah kita umpankan kepada ikan predator yang kami miliki ya. Dan memang katak itu adalah salah satu menu favorit dari ikan cana kawan-kawan. Kemudian ini ikan cana albino kami. Maaf, tuh kan langsung disambut mantap kawan-kawan. Nah, luar biasa kan. Nah, karena ukurannya besar begitu ya bagi ikan albino kami ini, sehingga dia makannya agak lama ini, sampai berdiam diri lama gitu ya, karena kategori ukurannya besar bagi dia. Nah itu dia sambil menelannya agak kerepotan ini gitu. Nah lama dia untuk menyesuaikan, dia nggak tahu dia apa yang terjadi dalam perutnya ya atau kerongkongannya. Nah setelah itu baru ambil udara, artinya udah siap, udah selesai dan siap menerima katak keduanya gitu kawan-kawan. Nah ini kita coba juga di salah satu ikan cana kami yang lainnya, yaitu ikan cana lucius ya. Nah ini juga demikian, apabila kita kasih umpan katak, nah ini kawan-kawan katanya sampai sekitar itu ya, hampir 2 jari lah ukurannya. Alhamdulillah ya, bisa juga tuh. Nah itu kataknya nah cukup besar ya, dari budidaya eksperimen ya yang untuk pertama kalinya ini. Nah kita umpankan, nah itu langsung disambut juga ya. Nah itu ya, cana lucius kami juga senang banget menikmati itu. Lama juga dia menelannya gitu ya, karena memang kategori ukuran besar untuk dia ya. Nah itu kawan-kawan. Nah setelah itu ngambil udara, artinya sudah selesai dan siap menyambut yang berikutnya. Nah demikian kawan-kawan. Nah ilmu yang kita petik ya dari pembelajaran tadi, jadi kolam budidaya katak itu harusnya luas kawan-kawan, lebar gitu ya. Styrofoam kalau yang tempat kami tadi sempit gitu nggak baik gitu ya. Yang kedua, penggantian air itu harus bersih ya, harus netral ya, dan juga maksimalnya hanya 50% gitu. Dan kalau bisa sih tambah idealnya airnya mengalir gitu kawan-kawan, tidak tadi mengenang tadi ya. Kemudian waktu memberi pakan juga gitu berjarak ya, bisa sejam kah, atau mungkin kalau perlu 2 jam gitu ya, supaya stresnya ganti air tadi sudah selesai. Pemberian pakan juga sesuai dengan bukan mulut katak karena pagi dan sore. Kemudian kolamnya di lokasi yang teduh ya kawan-kawan ya, dan dingin, terus tersedia dengan tempat persembunyian tadi gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa kami sharekan dari pengalaman kami
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.